Hati lembutmu, mereka mengira itu terbuat dari kaca, rapuh, siap pecah pada sentuhan pertama. Mereka salah mengartikan kesabaranmu sebagai kekalahan. Lalu mereka mengasah pisaunya, mengukir jiwamu dengan kata-kata beracun dan tindakan penuh tipu daya. Mereka bermain kotor, tidak hanya bermain, tapi mereka menikmatinya. Mereka merobekmu dengan rencana licik mereka. Mata mereka berkilauan dengan kepuasan sadistik saat melihatmu tersandung. Setiap ejekan, setiap pengkhianatan adalah batu bata yang mereka pikir bisa mereka tambahkan ke dinding keputusasaanmu. Mereka ingin melihatmu terkunci, tak berdaya, menjadi sisa-sisa hancur dari dirimu yang dulu. Namun, inilah kebenarannya. Mereka tidak melihat bahwa ada jiwa-jiwa yang ketika hancur bukan berarti mereka patah. Mereka malah menjadi semakin tajam. Setiap fragmen menjadi sebuah pisau, dan sekarang serpihan-serpihan itu milikmu untuk digunakan. Mereka menabur kekacauan dalam hidupmu, mengira itu akan mencabut segala yang kamu perjuangkan. Mereka tertawa, mengira telah mengubahmu menjadi abu. Tapi mereka terlalu buta untuk menyadari bahwa abu adalah tanah tempat revolusi dilahirkan. Kamu bukan korban. Kamu tidak pernah menjadi korban. Kamu adalah badai yang menunggu untuk dilepaskan. Dan sekarang mereka yang menyalakan sumbunya. Ironisnya indah, bukan? Mereka ingin melihatmu hancur, tetapi yang mereka lakukan hanyalah membangunkan sesuatu yang primitif, sesuatu yang liar. Sekarang, kekacauan memiliki tuan baru. Mereka meremehkan kesunyianmu, mengira setiap kata yang tidak kamu ucapkan adalah bentuk penyerahan. Setiap air mata yang kamu tahan adalah tanda kekalahan. Tapi kesunyian adalah senjata paling berbahaya. Ia adalah melingkar seperti ular, napas yang tertahan sebelum badai api berkobar. Dan sekarang kesunyian itu terpecah. Setiap pelajaran kekejaman yang mereka ajarkan padamu, kamu pelajari. Setiap luka yang mereka ukir di jiwamu, kamu hafalkan. Setiap tetes rasa sakit yang mereka tuangkan ke dalam dirimu telah berubah menjadi bahan bakar, api liar yang menunggu angin sempurna untuk menyapu segalanya. Mereka menjadikanmu sasaran favorit mereka, boneka pukul untuk ketidakamanan mereka, kambing hitam atas kegagalan mereka. Tapi lelucon ini ada pada mereka. Karena sekarang, target itu bukan lagi simbol kekalahan, melainkan peringatan. Setiap anak panah yang mereka lemparkan padamu, kamu kumpulkan. Dan sekarang, kamu siap melemparkannya kembali dengan presisi. Mereka melatihmu tanpa menyadarinya. Setiap skema, setiap manipulasi adalah persiapan. Mereka mengira mereka menguburmu, tapi yang mereka lakukan hanyalah memberimu alat untuk keluar dari kubur mereka. Dan kamu tidak datang sendirian. Kamu membawa semua dosa mereka bersamamu. Mereka tidak pernah mengharapkan ini, tidak pernah membayangkan bahwa jiwa yang mereka coba hancurkan akan menjadi pembalasan mereka. Sekarang, meja berbalik, bahkan berputar dengan keras, dan mereka tidak siap. Mereka tidak siap menghadapi apa yang akan datang. Karena ini bukan lagi tentang bertahan hidup. Ini tentang balas dendam. Dunia yang mereka bangun di atas penderitaanmu sedang goyah di tepi jurang. Kamu tidak akan mendorongnya. Kamu hanya akan membiarkannya runtuh di bawah beban busuknya sendiri. Mereka mengira mereka telah menghancurkan jiwa yang salah. Mereka tidak tahu betapa benarnya mereka, karena matamu sekarang tidak lagi memancarkan rasa takut, melainkan badai. Senyuman yang dulunya hangat kini adalah pisau siap menyayat, dan langkah kakimu adalah guntur yang mengumumkan kekacauan yang mengikuti jejakmu. Mereka mengira bisa mendefinisikan ceritamu, namun mereka salah. Mereka hanyalah catatan kaki, dan sekarang narasi ini milikmu untuk ditulis dengan darah, api, dan kemarahan. Mereka memunggungi kamu, yakin telah menang, tapi itulah kesalahan mereka. Kekuatanmu tidak terletak pada apa yang hilang,
tapi pada apa yang kamu temukan dalam kegelapan. Kamu tidak hanya bertahan, kamu bertransformasi. Seperti Phoenix bangkit dari abu, tapi kali ini tidak ada kelahiran kembali, hanya evolusi. Kamu bukan lagi satu orang, kamu adalah kekuatan. Setiap rasa sakit yang mereka timpakan padamu sekarang menjadi senjata dalam persenjataanmu. Mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang membangun seorang pejuang. Bisikan-bisikan mereka dulu memenuhi kepalamu dengan keraguan. Kamu tidak cukup baik. Kamu tidak akan pernah cukup baik. Mereka mengulanginya sampai kamu hampir percaya. Hampir. Tapi sekarang bisikan-bisikan itu telah digantikan oleh raungan. Raungan yang menyatakan kekuatanmu, ketahananmu. Raungan itu keras, memekakkan telinga, menghapus setiap kebohongan yang pernah mereka katakan. Apakah kamu merasakannya? Udara bergeser, arus berbalik, dinamika kekuasaan berubah, dan sekarang merekalah yang gemetar. Mereka tidak tahu apa yang akan datang, tapi mereka merasakannya. Dosa-dosa mereka tidak pernah dilupakan. Mereka mengendap di bayangan, menunggu hari kamu bangkit, dan kamu bangkit. Mereka membangun monster, atau setidaknya begitulah mereka akan menyebutmu sekarang. Karena itulah yang dilakukan rasa takut. Ia mendemonisasi apa yang tidak bisa dikendalikan. Tapi kamu bukan monster. Kamu adalah keadilan, pembalasan, wujud dari setiap kebenaran yang mereka coba tekan. Sekarang mereka lari dari kekacauan yang mereka ciptakan. Masalahnya, kamu tidak lari lagi. Kamu berdiri menghadapi badai, karena kamulah badai itu sendiri. Tidak ada lagi pengekangan, tidak ada lagi menahan diri. Binatang yang mereka coba rantai telah membebaskan diri, dan kali ini ia lapar. Mereka tidak hanya mematahkanmu, mereka membangunmu kembali. Dan apa yang sekarang kamu menjadi adalah sesuatu yang harus mereka takuti, karena kekacauan sejati tidaklah berisik. Ia tenang, terhitung tanpa ampun. Dan sekarang ia datang untuk mereka, menciptakan seorang pejuang. Dan sekarang mereka menghadapi konsekuensi dari ciptaan mereka sendiri. Penyesalan tergambar jelas di wajah mereka sekarang. Tapi penyesalan tidak akan menyelamatkan mereka. Mereka punya kesempatannya, setiap peluang untuk memperbaiki, untuk menunjukkan penyesalan. Mereka menyia-nyiakan semuanya. Dan sekarang terlambat. Mereka berusaha keras untuk merebut kembali kendali. Tapi kendali adalah ilusi. Selalu begitu. Satu-satunya kekuatan yang pernah mereka miliki adalah kekuatan yang kamu berikan pada mereka. Dan sekarang kamu telah mengambilnya kembali. Kebebasan, dia milikmu sekarang. Terbebas dari harapan mereka, penilaian mereka, manipulasi mereka. Kamu berjalan dengan tujuan, setiap langkah bergema dengan bobot dari segala yang telah kamu derita dan atasi. Mereka mengira bisa melarikan diri dari badai yang mereka panggil, tapi badai tidak hilang dengan perintah. Mereka mengamuk sampai tidak ada yang tersisa berdiri, dan badai ini, ia baru saja dimulai. Setiap nafasmu adalah deklarasi. Kamu di sini tidak terpecahkan dan tidak terhentikan. Mereka bermain kotor, mengira mereka telah menang, tapi mereka tidak pernah menyadari bahwa permainan belum selesai. Dan sekarang, kekacauan memiliki tuan baru. Waktu mereka hampir habis. Mereka mengira ketahanan memiliki batas. Mereka menganggap setiap jiwa bisa dipecahkan, bahwa setiap api bisa dipadamkan. Tapi kamu bukan nyala api yang berkedip-kedip. Kamu adalah api yang menyala-nyala, yang tidak pernah mereka duga. Dan sekarang abu dari dosa-dosa mereka menetap, menutupi segala yang pernah mereka anggap suci. Permainan mereka yang dulu terasa jaya, sekarang terasa kosong. Mereka menikmati kontrol, memanipulasi takdir, mengira mereka tidak tersentuh. Tapi setiap langkah yang mereka ambil,
Setiap gerakan kejam hanya menjadi batu bata lain di penjara yang mereka bangun untuk diri mereka sendiri. Dan sekarang kamu memegang kuncinya. Lihatlah mereka sekarang berusaha putus asa untuk menulis ulang masa lalu, mencoba melukis kanvas pengkhianatan mereka. Tapi cat akan retak, tidak peduli seberapa tebal ia diaplikasikan. Dan di bawah setiap lapisan terletak kebenaran yang tajam, tidak terbantahkan, dan mematikan. Ada ironi aneh dalam kekuasaan. Kekuasaan tidak pernah nyata, kecuali diberikan secara sukarela. Mereka menggunakan otoritas pinjaman, ditopang oleh keyakinanmu pada ilusi mereka. Mereka adalah raja di kerajaan kebohongan. Tapi sekarang, setelah tirai itu robek, apa yang tersisa? Tidak ada selain mahkota kosong dan singgasana yang hancur. Mereka mendengar langkah kakimu sekarang. Setiap langkah bergema dengan beban keadilan yang sudah terlalu lama tertunda. Itu adalah suara yang mengendap di pikiran mereka, bergema dengan kenangan-kenangan yang mereka coba kubur. Mereka kehabisan tempat untuk bersembunyi. Apakah kamu merasakannya? Kekuatan mengalir melalui setiap nafas, setiap gerakan, bukan kekuatan yang mereka cari. Dominasi murahan dan manipulatif, tapi kekuatan sejati yang datang dari bertahan hidup, dari bangkit setelah setiap jatuh. Kamu telah melampaui. Kamu tidak lagi terikat oleh dunia mereka. Mereka dulu makmur dalam kekacauan, tapi sekarang kekacauan adalah penyiksa mereka. Gaya-gaya yang mereka lepaskan telah berbalik melawan mereka. Tapi pengkhianatan memiliki cara untuk memakan ekornya sendiri, dan sekarang mereka terjebak dalam badai ciptaan mereka sendiri. Dunia telah bergeser. Mereka dulu berdiri di panggung, menikmati sorotan, tapi sekarang panggung ini milikmu. Setiap mata tertuju padamu, setiap telinga menunggu langkahmu berikutnya. Dan kamu tidak di sini untuk tampil, kamu di sini untuk mengungkap. Dahulu, bisikan mereka menghantuimu. Setiap penghinaan, setiap ejekan mengukir dirinya di kulitmu seperti bekas luka. Tapi, bekas luka tidak mendefinisikan kelemahan. Mereka adalah tanda-tanda kelangsungan hidup. Dan bisikan-bisikan itu telah kehilangan kekuatannya. Kamu tidak lagi mendengarkan. Sekarang kamu yang berbicara. Lihatlah bagaimana meja telah berbalik. Mereka adalah arsitek manipulasi, tapi manipulasi runtuh di bawah kebenaran. Dan kebenaran, sekarang ia adalah senjatamu, lebih tajam dari pedang manapun. Kamu menggunakannya tanpa ampun. Mereka mengira waktu akan menghapus perbuatan mereka, bahwa luka akan memudar dan ingatan akan larut. Tapi waktu tidak melupakan. Waktu menyimpan setiap tindakan, setiap kata, dan membawamu ke momen ini, pembalasan mereka. Penyesalan menggerogoti mereka, tapi penyesalan bukanlah penebusan. Ia hanya rantai lain yang mengikat mereka lebih erat. Mereka menginginkan pengampunan tanpa akuntabilitas, absolution tanpa penitensi. Tapi buku besar telah dihitung, dan tidak ada lagi jalan keluar. Kamu berdiri di depan mereka sekarang, sebuah cermin yang mencerminkan setiap dosa yang pernah mereka lakukan, dan mereka tidak bisa mengalihkan pandangan. Wajah mereka sendiri adalah kehancuran mereka. Setiap refleksi adalah pengingat dari garis-garis yang mereka langkahi. Kemenangan bukan tentang menghancurkan mereka, penghancuran itu mudah. Tidak, kemenangan sejati terletak pada bangkit di atas. Kamu tidak hanya bertahan, kamu berkembang. Mereka ingin memperkecilmu, mengurangi keberadaanmu, tapi sekarang kehadiranmu begitu luar biasa. Mereka melihatnya, cahaya transformasi. Kamu bukan lagi dirimu yang dulu. Mereka mematahkan dirimu yang lama, tapi apa yang bangkit dari reruntuhan adalah hal yang tidak tersentuh, lebih kuat, tidak kenal kompromi, tak terbatas. Ketakutan yang dulu menjadi bebanmu sekarang mengikat mereka. Mereka dihantui bukan oleh apa yang mereka lakukan, tapi oleh apa yang akan datang.
Setiap bayangan, setiap derit di papan lantai terasa seperti pendekatan keadilan, dan keadilan tidak bernegosiasi. Ini bukan balas dendam. Balas dendam itu sesaat. Tidak, ini adalah keseimbangan. Timbangan condong seperti seharusnya. Setiap bobot diukur dengan teliti. Kamu tidak di sini untuk menghancurkan. Kamu di sini untuk memperbaiki. Setiap nafasmu adalah kesaksian, bukan untuk mereka, bukan untuk permainan mereka, tapi untuk dirimu sendiri. Kamu telah bangkit, bukan karena kekejaman mereka, tapi meskipun begitu, mereka adalah badai, tapi kamu adalah gunung yang berdiri menentangnya. Kekaisaran mereka runtuh, dan kamu bahkan tidak perlu mengangkat jari. Kebenaran, waktu, dan transformasi telah melakukan pekerjaan untukmu. Mereka berjuang untuk mengendalikan narasi, tapi cerita itu tidak pernah milik mereka untuk diceritakan. Cerita ini milikmu. Ingatlah, setiap momen kegelapan bukan sebagai beban, tapi sebagai bukti bahwa kamu bertahan, kamu gigih. Bukti bahwa mereka tidak pernah benar-benar memiliki kekuatan atas dirimu. Mereka mencoba menulis akhir ceritamu, tapi akhir itu cair dan milikmu baru saja dimulai. Kamu tidak tersentuh sekarang, bukan karena kamu tidak terkalahkan, tapi karena kamu bebas. Bebas dari opini mereka, manipulasi mereka, penilaian mereka. Kamu berjalan di jalan yang tidak pernah bisa mereka tapaki, dibentuk oleh kekuatan dan ketahanan. Mereka akan bicara, mereka selalu melakukannya. Mereka akan memutarbalikkan cerita, mencoba menggambarkan diri sebagai korban. Tapi dunia sekarang melihat melalui topeng mereka, dan topeng yang telah dilepas tidak bisa dipakai lagi. Mereka berjudi dengan jiwamu, mengira itu milik mereka untuk dihancurkan. Tapi mereka salah perhitungan. Jiwa bukanlah sesuatu yang rapuh, ia tak terbatas. Mereka tidak hanya gagal mematahkanmu, mereka membangunkanmu. Sekarang, mereka hidup di tengah akibatnya. Setiap pilihan, setiap pengkhianatan telah membawa mereka ke sini. Dan saat mereka berdiri di reruntuhan ciptaan mereka sendiri, mereka ditinggalkan dengan tidak lebih dari gema dari apa yang bisa terjadi. Kamu tidak perlu menoleh ke belakang. Masa lalu adalah milik mereka untuk dihadapi. Sedangkan kamu sudah bergerak maju. Setiap langkah adalah kemenangan. Setiap nafas adalah pengingat bahwa kamu telah mengklaim takdirmu. Mereka mengira mereka mengenalmu. Tapi, bagaimana mungkin seseorang mengenal kekuatan yang menolak untuk didefinisikan? Kamu bukan produk dari permainan mereka. Kamu adalah hasil dari penciptaanmu sendiri, tak terbatas dan tak terhentikan. Kekacauan bukan lagi milik mereka untuk digunakan. Kamu adalah badai sekarang, dan dunia tidak akan pernah melupakan.